Hai hai hai, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Yuk ikut Ragam Indonesia. Kita mengenal keseharian masyarakat Dayak Kenya di Kalimantan Timur. Masa bening nih? Kalimantan atau Pulau Borneo banyak memiliki sungai-sungai besar dan kecil. Aneka jenis ikan dan udang hidup di dalamnya. Nah, jenis ikan yang paling diminati adalah haruan alias si ikan gabus. Paling mantap dimasak dengan gangan asam haruan. Ikan haruan termasuk mudah didapat. Para pemancing nggak perlu susah-susah. Selain sungai dan danau, rawa-rawa juga menjadi habitat dari ikan haruan. Umpan yang paling disuka ikan haruan biasanya kodok atau kata. Bukan, nggak pakai waktu lama, dapet deh ikan haruannya. Cukup besar loh, rasanya pasti gurih dan berlemak. Kita lanjut cari belimbing uluhnya ya. Untuk sensasi asam menyegarkan, gangan asam ikan haruan. Berangkat! Sensasi rasa asam masakan memang didapat dari buah belimbing wuluh. Warga Kampung Tengah, Kabupaten Kutai Timur menyebutnya dengan belimbing tunjuk. Mungkin karena bentuknya menjari kali ya. Rasanya yang pasti astul, asam betul. Mek, puja coba ya. Cobain. Masa bening nih? Masap. Bebing tunjuk. Kecut. Dan kecut masap. Ya iyalah asam pastinya. Nggak apa-apa deh, yang makannya kan manis. Ahai. Sepertinya sudah cukup nih beli Yuk, Mek, kita bulunya. mulai masak. Langsung aja kita bawa pulang ya. Kita masak. Nih Mek, ikan nih. Siapkan bahan-bahannya ya. Jangan heran, di Kalimantan, ubi jalar memang dijadikan bahan memasak sayur. Hampir setiap olahan masakan menggunakan ubi jalar. Kupas dan potong ubi jalarnya. Cuci bersih. Bawang merah. Kupas juga lengkuas, kunyit, dan bawang merahnya. Iris-iris agak besar, biar berasa. Oh iya, supaya amis ikan haruannya hilang, beri perasan air jeruk nipis. Diamkan beberapa saat, barulah dicuci kembali sampai bersih. Kita rebus potongan ubi jalarnya dulu. Jika dengan kayu bakar, sekitar 15 menit ubi jalarnya pasti sudah empuk. Kemudian geprek batang serai. Masukkan ke dalam rebusan ubi jalarnya. Disusul dengan belimbing wuluh, lengkuas, potongan kunyit, dan bawang merahnya. Masak beberapa saat. Selanjutnya, masukkan potongan ikan haruannya. Beri garam secukupnya, aduk-aduk. Awas, jangan sampai ikannya hancur ya. Tambahkan cabai rawit merah utuh untuk sensasi rasa pedas menggelora. Terakhir, masukkan umbi bawang rambutnya. Masak sebentar, angkat, dan sajikan. Nyamunin Mek. Yuk, kita makan Mek. Langsung aja deh diicip-icip. Wah, 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 segarnya mantap. Dengan sensasi gurih ikan haruan dan pedas dari cabainya, enak banget. Rasa amis ikan hilang sama sekali. Kalau sudah begini, sepiring nasi pastinya kurang. Mesti nambah nih. Nyaman bener. Kabupaten Kutai Timur beribu kota di Sangatta.
Wilayahnya terbelah aliran Sungai Sangatta yang terkenal deras. Sungai Sangatta menjadi jalur transportasi. Di waktu-waktu tertentu, sering terlihat aktivitas warga mencari ikan secara tradisional dengan peralatan sederhana dari bambu, berupa tangkup atau lawah, sejenis saringan ikan yang cukup besar. Ada pula yang membawa bubu, jebakan ikan yang juga dari bambu. Uniknya, yang mencari ikan dengan peralatan dari bambu justru kaum wanita. Wah, lumayan banyak nih yang mau menangkap ikannya. Khusus untuk bubu, siapkan umpannya dulu ya. Tidak perlu jauh mencari, cukup ambil dari kebun, umpan sudah didapat. Ini dia nih umpannya, ketela pohon alias singkong. Yalah, kirain orang doang yang doyan sama singkong, ternyata ikan Kalimantan juga doyan ya. Jika sudah siap semuanya, langsung aja kita berangkat ke sungai. Oh iya, supaya pencarian ikan aman dan lancar, ada semacam adat yang harus dijaga dan diperhatikan. Jangan sampai dilanggar, semua demi kebaikan bersama. Nih, bau tading-tading gak pak nyikap bukan tempat halak ya. Ala atau teguk ya letak kemudian teriak. Anu bak biok dah. Gila lah au. Boleh teguk ulat pe. Aku mah ulat. Ni ulat kini. Aku mah pe. Dang tilur nala atuk mungkin apa. Dari Dusun Rindang Benua menuju sungai terdekat berjarak sekitar 2 km saja. Ditempuh dengan berjalan kaki masih aman lah. Begitu tiba di lokasi, para ibu pun langsung beraksi. Tanpa komando, mereka langsung nyebur aja tuh ke air. Gak sabar ya Bu. Tinggi air yang rata-rata mencapai dada, tak ada halangan. Lawah atau saringan besar yang dibawa kemudian mulai disapukan ke tempat-tempat yang dianggap sarang ikan. Semoga saja banyak ikan yang tertangkap. Kegiatan mencari ikan secara tradisional bersama-sama disebut nyingkap. Berdasarkan tradisi suku Dayak Dusun Rindang Benua, kegiatan menyingkap ikan memang menjadi tugas kaum wanita. Kalau untuk laki mancing, jala, pasang pukat. Kalau untuk wanita cuma lawa itu aja. Tangkup itu. Lawa kami bilang, tangkap ikan. Tidak ada waktu khusus kapan kegiatan nyingkep boleh dilakukan. Kapanpun mereka mau, bisa saja dikerjakan. Biasanya sih nyingkep ikan selalu dilakukan berkelompok antara 5 hingga puluhan orang jumlahnya. Terjun ke dalam sungai beramai-ramai akan membuat sungai menjadi keruh. Katanya sih, jika air sungai mendadak keruh, ikan-ikan akan keluar dan mudah ditangkap karena mabuk. Ikan yang didapat akan dikumpulkan dalam keranjang kecil dari anyaman bambu atau botol air mineral. Keranjang dan botol tempat ikan kadang diikatkan di kepala tuh. Bubunya jangan lupa dipasang dong. Bubu dipasang pada saluran air yang kecil-kecil saja. Untuk memasang bubu, gunakan batang pohon agar bubu tidak mudah goyah. Kemudian, umpan dimasukkan pada bagian tengah bubu. Sedangkan aliran air di sekeliling bubu disumbat dengan daun. Dengan begitu, mau gak mau, ikan akan melintas di dalam bubu. Terjebak deh. Tapi baik menyingkap dengan bubu ataupun lawah, yang namanya cari ikan tergantung keberuntungan. Berharap dapat ikan besar, yang terkumpul malah ikan-ikan kecil tuh. Gak apa-apalah, besar kecilnya rezeki tetap harus disyukuri. Nah, jika nyingkap sudah selesai, waktunya mengumpulkan hasil tangkapan nih. Wah, dapat banyak juga ya hari ini. Ada ikan haruan, betok, belut, dan keong sungai. Semuanya enak kalau sudah dimasak. Tradisinya sih, hasil tangkapan harus digabungkan terlebih dahulu, barulah dibagikan rata pada tiap orang. Enaknya kita masak apa nih hasil nyingkap hari ini? Berhubung ikannya tidak terlalu besar, cocok nih dimasak bambu. Bahannya sederhana aja kok, terdiri dari garam dan serai. Bumbunya jangan lupa. Kita cuci bersih semua ikannya, bubuhi garam, aduk-aduk bersama batang serainya. Beres. Selanjutnya, masukkan ikan ke dalam bambu, lalu tutup rapat ujungnya dengan daun pisang. Penggunaan daun pisang akan memperkuat aroma dan rasa. Makin mantap.
Memasak ikan dalam bambu memang butuh kesabaran. Aroma dari bambu dan kayu bakar akan membuat cita rasa ikan yang dimasak menjadi khas. Makanya penggunaan bambu dan rempah gak perlu berlebihan. Tidak sampai 30 menit proses pembakaran, air di dalam bambu mulai berbuih. Tanda sudah mendidih, tapi proses belum selesai. Nah, supaya matangnya merata, bilah-bilah bambu harus dibalik ya. Awas, hati-hati, panas tuh. Jangan sampai tumpah ya. Tunggu sekitar 30 menit lagi sampai ikan di dalam bambu matang sempurna. Nah, sudah matang nih. Wih, ternyata tak cuma ikan saja, keong dan bulu hasil tangkapan juga ikut dimasak. Komplit dong. Sabar ya, kita masak juga menu lainnya. Sayur pelot daun timun. Selama ini, buah mentimun kerap dijadikan lalapan pendamping menu utama. Tapi ternyata daunnya bisa menjadi sajian menu yang nikmat juga loh. Pilihlah daun yang masih muda ya. Daun mentimun muda rasanya lebih segar dan tidak pahit. Ambil seperlunya saja. Sayang kalau terbuang. Kita lanjut cari daun mekainya. Daun mekai tumbuh liar di hutan Kalimantan. Hidupnya menjalar dan menumpang pada tanaman. Daun mekai disebut juga daun apa atau daun vetsin. Daun yang hendak dipergunakan untuk memasak biasanya sih daun vetsin yang telah mengering atau dikeringkan. Ya, fungsi daun mekai memang tidak berbeda dengan vetsin alias penyedap rasa. Tentunya lebih alami dong. Kita masak ya. Ini dia bahan-bahannya. Kupas batang sengga terlebih dahulu. Ambil bagian tunas muda yang ada di dalam batang saja ya. Untuk daun timun mudanya harus diremas-remas agar mudah empuk ketika dimasak. Tambahkan daun gedi ke dalam baskom, lalu cuci hingga bersih. Sebelum masuk ke dalam panci, dedaunan diperas dulu untuk mengurangi kadar lendir dari daunnya. Masak bersama daun vetsin, beri garam secukupnya. Masak hingga matang. Gak sampai setengah jam kok. Selain menjadi menu harian, pelo daun timun menjadi salah satu sajian wajib saat suku Dayak Kenyah di Dusun Rindang Benua menggelar pesta panen padi. Berhubung mencari ikannya beramai-ramai, untuk urusan makan juga paling nikmat kalau disantap bareng-bareng nih. Wah wah wah, menikmati sajian ikan masak bambu paling sedap ditemani sambal bawang rambut khas Kalimantan yang dicampur bunga kecombrang. Aroma khas bakaran bambu langsung terasa begitu ikan dicoba. Nikmat deh pokoknya. Kalau daun timun juga nggak kalah enaknya. Bikin makan makin semangat. Sedap. Heads, jangan kemana-mana dulu ya. Karena selepas jeda komersil berikut, Ragam akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Trans 7. Suku-suku di pedalaman Kalimantan masih memegang adat dan tradisi dari para leluhur. Tak hanya budaya, beragam seni dan kerajinan pun masih mempertahankan konsep tradisional. Untuk keperluan harian, melindungi kepala dari terik dan hujan, suku Dayak menggunakan seraung atau tutup kepala tradisional berukuran lebar. Aman deh. Nah, ada juga nih yang disebut dengan anjat. Fungsinya mirip dengan tas ransel. Anjat selalu dibawa untuk keperluan membawa sesuatu. Umumnya, anjat terbuat dari rotan, berbentuk tabung dengan model anyaman yang beragam. Ukurannya bermacam-macam, tergantung kebutuhan dan fungsi dari anjat yang dibuat. Penasaran nih gimana cara buatnya ya? Yuk deh, kita belajar bareng-bareng sama ahlinya. Di Dusun Rindang Benua, ada Apoy yang sudah lebih dari 30 tahun menjadi pembuat anjat rotan. Sulitnya mendapatkan rotan membuat ketersediaan bahan baku anjat jadi terbatas.
Makanya produksi anjat rotan tidak dalam jumlah besar. Proses penganyaman anjat biasa disebut nguyen kampong. Batang-batang rotan yang baik biasanya berukuran 2 hingga 5 cm. Tapi sebagai bahan utama anyaman anjat yang dipakai hanyalah bilah-bilah kecil rotan saja. Susun berulang hingga membentuk motif atau pola nyaman yang diinginkan. Bagi pemula atau yang tidak biasa, memang terlihat rumit. Maklum deh, bilah-bilah rotan yang dipergunakan lumayan banyak, menjuntai tak beraturan. Untuk membuat anjat kampong biasanya sih dimulai dari bagian bawahnya dulu tuh. Masing-masing suku Dayak yang berada di Kalimantan pun memiliki teknik dan cara menganyamnya masing-masing. Anyaman pada bagian bawah akan menentukan ukuran anjat yang hendak dibuat. Jika sudah jadi, injak-injak seperti ini ya, supaya anyaman tidak melengkung. Tinggal menganyam ke arah atas saja nih. Bentuk memutar bilah-bilah rotan selang-seling. Memang harus sabar dan telaten, karena biasanya untuk yang sudah ahli saja, satu anjat dikerjakan selama 2 hingga 3 hari loh. Setelah terpasang bagian tulangnya, tinggal mengikat bagian atasnya saja nih. Kemudian serut batang rotan menggunakan sulat atau pisau anyaman. Jika tebalnya sudah sesuai, tinggal dililit bagian atas anjat kampongnya. Nah, sudah jadi nih. Berbeda dengan anjat kampung yang butuh tulang atau batang rotan di atasnya, belanyat tidak demikian. Pada bagian atas belanyat hanya menggunakan sejenis cincin rotan yang disebut bunga. Jumlah bunga yang digunakan tergantung diameter ukuran belanyat. Beres, tinggal pasang talinya saja nih. Ini sudah jadi, sudah bisa dipakai ya. Sudah jadi, kalau mau perlu ke ladang kan, Tinggal masukin. tinggal pakai ini. Tinggal bawa ke ladang. Oh ya, ambil air minum, macam-macam. Oh, Ya gitu. iya aman. Bagi masyarakat Dusun Rindang Benua, anjat kampung dan belanyat memang memiliki perbedaan fungsi. Dahulu anjat kampung biasa dipergunakan kaum pria dan wanita untuk membawa kayu bakar, peralatan beladang, atau berburu. Sedangkan untuk belanyat yang lebih fleksibel, biasanya sih dipergunakan untuk membawa perbekalan dan pakaian saat hendak menembus hutan berhari-hari. Kalau kiba itu untuk perempuan, kalau kiang untuk laki, kalau kampung untuk perempuan, kalau banyak untuk laki. Anjat rotan, baik anjat kampung ataupun belanyat, sampai sekarang tetap menjadi tempat utama membawa barang. Untuk laki-laki ataupun perempuan, nyaris tak ada perbedaannya. Jika dijual, kisaran harga anjat rotan ini pun bervariasi. Berkisar di angka ratusan ribu rupiah tergantung ukuran dan motif anjat yang dibuat. Tergolong murah, mengingat rumitnya proses pembuatan, serta sulitnya mendapat bahan rotan dengan kualitas yang baik. Cocok juga loh untuk menghias rumah. Pastinya unik banget. Ahai! Gak terasa usai juga jumpa kita di Ragam Indonesia. Tapi jangan sedih, Ragam pasti kembali kok. Pantengin aja terus Trans 7 ya, mengenal Indonesia dengan keanekaragamannya. Bye-bye!